Oke, Bang, bisa diceritain agenda hari ini ke Bepom, Bang? Ya, baik. Bahwa agenda kami hari ini mengingat adanya surat yang kami sampaikan kepada Badan POM tertanggal 31 Januari 2025. Tapi perlu kami perjelas di sini adalah apa maksud surat itu. Tujuan surat yang kami sampaikan ke Badan POM adalah untuk memperkuat pernyataan Bapak Prof. Taruna sebagai Kepala Badan POM RI yang sebelumnya menyatakan tidak bolehnya dilakukan review-review terkait dengan uji lab mandiri dan kemudian pernyataan overclaim. Karena apa? Karena tentang soal pengawasan terhadap itu semua adalah wewenang dari BPOM sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Sehingga kemudian berdasarkan pernyataan Bapak Prof. Taruna, kita membuat surat ke Badan POM RI yang tujuannya satu adalah untuk penguatan pernyataan Bapak Prof. Taruna, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mempertahankan kedudukan hukum klien kami terkait pernyataan-pernyataan overclaim, ya, yang kami anggap itu adalah berita hoax. Contoh seperti ini contoh ya rekan-rekan sekalian. Bahwa adanya pernyataan di media sosial oleh inisial NM dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa membeli produk milik klien kami, kalau tidak salah saya dengar itu Oktober atau November. Ya. Di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak lagi menjual produk tersebut pada bulan yang disampaikan oleh inisial NM dan kawan-kawan. Itulah salah satu kebohongan. Yang kedua, kebohongannya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu tanpa hak, yang menyatakan overclaim terhadap produk klien kami yang sebenarnya klien kami ini sudah melalui proses sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 terhadap produk yang dikeluarkannya. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa ini sehingga kemudian rekan-rekan perlu dipertegas pernyataan kami bahwa yang boleh menyatakan dan melakukan mempunyai kewenangan dalam pengawasan Badan Obat dan Makanan adalah Badan POM. Ya. Yang kedua, tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh akun Doktif tersendiri. Sehingga kemudian kami membuat surat kepada Badan POM untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari Badan POM RI untuk memperkuat kedudukan hukum klien kami. Demikian tadi tujuan kami ke Badan POM RI. Ada lagi? Ini dari pihak Doktif itu juga selalu menyangkal, Bang, terkait hal tersebut. Apalagi kan PPOM itu kan hanya PPOM saja yang boleh mereview. Mungkin tanggapannya seperti apa? Jadi sudah jelas Prof. Taruna menyatakan itu tidak boleh. Artinya kalau akun Doktif itu menyangkal pernyataan Kepala Badan POM berarti dia melawan konstitusi. Ya, jadi setiap warga negara yang mencoba untuk melawan konstitusi itu adalah perbuatan melawan hukum konstitusi. Ya, itu setiap orang yang dirugikan terhadap perbuatan melawan hukum itu dapat melakukan upaya-upaya hukum. Seperti itu dia. Bang, tapi pada prinsipnya mereview itu yang tidak dibolehkan itu apa sih, Bang? Mereview atau seperti apa sih, Bang? Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang memiliki wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun Doktif atau influencer yang sekarang ini yang menyatakan tentang overclaim. Seperti itu dia. Oke, tapi pada kan selalu dikatakan bahwa sebelum mereview mereka itu masuk ke uji lab dulu, Bang. Nah,
kalau menurut undang-undang lab yang sesungguhnya itu seperti apa sih Bang? Baik, jadi ketepatan sebelum tadi kami datang ke Badan POM RI, kami juga sempat singgah di BSN RI. Ya, jadi sebenarnya yang mengatur tentang regulasi itu adalah dituangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2014. Di situ terkait masalah standarisasi nasional, ya terkait akreditasi laboratorium itu atau LPK melakukan uji lab terhadap yang mau dia ujikan. Nah, tapi kalau kemudian sekarang ada influencer ya, saya katakan influencer melakukan uji lab secara mandiri yang kemudian itu tidak memiliki kompetensi, ya artinya kalau ada di medsos itu kan dikatakan verifikasi dan sebagainya, itu bukan seperti bahasanya. Yang adalah tentang soal akreditasi, ya kompetensi itu yang dikeluarkan oleh BSN itu sendiri dengan kannya, ya disebutkan Komite Akreditasi Nasional. Nah, jadi kalau laboratorium itu yang belum memiliki sertifikasi dari kan, maka tidak boleh melakukan uji lab. Oke. Review ini kan pada akhirnya berdampak pada larinya ke arah kasus yang lain, pemerasan segala macam nih Bang. Ini kan masih nyambung ke kesatuan ya Bang. Bisa disini nggak sedikit lagi aja Bang? Kenapa pada akhirnya dari mereview ini terjadilah ada muncul kasus pemerasan? Baik, jadi sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat, ya menyelamatkan, bahasanya adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368, seperti itu dia. Jadi berarti kalau yang tadi abang bilang orang-orang yang atau mengajukan lab sendiri bisa dibilang itu tidak sah dan juga ilegal, atau gimana Bang yang melakukan lab mandiri gitu? Oke, jadi saya tidak bilang itu tidak sah, tetapi harus memiliki akreditasi dari BSN, ya dengan logo kan, seperti itu dia. Nah, terkait yang tadi bilang ada indikasi pemerasan, berarti bisa bilang ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh akun Doktim atau yang lainnya juga gimana nih Bang? Indikasi gimana? Ada indikasi pemerasan berarti abang tadi yang bilang kan, berarti kalau yang abang maksud berarti kan terkait pemerasan yang tadi abang bilang itu. Ya, itu sudah kita laporkan. Adanya dugaan ya pemerasan sebagaimana pasal 368 KUH pidana terhadap klien kami. Lebih spesifiknya apa Bang? Ada ya karena Kabid Humas PMJ sudah menyampaikan bahwa adanya upaya dugaan dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar, ya dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer, ya. Kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu ada kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan, seperti itu. Abang, dengan adanya dugaan pemerasan 4 miliar itu transaksi secara 2 kali, banyak orang yang kan bilang bahwa itu bisa disebut sebagai uang tutup mulut. Apakah betul klien abang yang ketakutan atau memang diminta dari pihak sebelah itu, Bang? Klien kami ini biasa, ya pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingan. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik kamu akan hancur, gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu udah kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu. Dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini. Setelah ketemu begini. Gitu dia. Bang, tapi kan semalam juga dijelaskan udah ngasih bukti video dan segala macam dalam bentuk transaksi. Tapi kemarin setelah video abang pernyataan itu beredar di sosmed, banyak netizen juga yang akhirnya bilang, oh udah disetting ya, ternyata mau ada penjebakan seperti ini karena udah disiapkan video dan lain-lain. Itu seperti itu Bang? Jadi klien kami tidak pernah melakukan settingan. Yang pasti ini contoh ya, kalau kita misalkan tadi baru makan di sini ya,
kita kan tidak harus melihat ada CCTV dan sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah salah satu fasilitas tempat di mana klien kami bertemu dengan si terlapor. Dan tidak mungkin dong klien kami itu men-setting dengan sendirinya padahal itu bangunan bukan milik dia. Seperti itu. Berarti bang, aku kalau menarik kesimpulan bahwasanya para reviewer ini sebenarnya tidak jujur karena adanya dengan sindikat pemerasan itu. Kalau dibilang tidak jujur, saya belum berani memastikan itu. Tetapi itulah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Reviewer dengan bahasa narasi overclaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika, ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overclaim. Seperti itu. Terus sekarang selanjutnya bagaimana soal kan kemarin sempat juga gelar perkara, bagaimana kelanjutan kasusnya itu? Nah, itu kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik. Berarti Ya. benar bang? Ada diperiksa lagi kan? Berarti benar sudah dilakukan gelar perkara terkait kasus yang dilaporkan Informasi RG. secara by phone kita mendapatkan seperti itu. Kalau kemudian gelar perkaranya berlangsung atau ditunda, saya belum dapat info lanjutan. Seperti itu. Bang, mungkin dari ada 4 kan berarti saksinya ya bang? Terlapornya ya? Dari Enggak, Bang. Kalau menurut laporan kami, LP kami di LP 7355 tanggal 3 Desember itu ada 3 orang. Nah, dari itu akan ada diperiksa lagi kan bang untuk kelanjutan kasus itu? Ada pemanggilan? Itu nanti penyidik ya yang memberitahukan ya. Bang, tapi kenapa dokter Reza kalau emang dia skincare aman gitu, kenapa dia mau ngasih duit ke terlapor sih bang? Kalau emang dia ngasih skincare aman nih gitu, Iya. kenapa dia mau ngasih duit ke pelapor secara Selain pribadi? karena adanya ancaman itu bang, kalau misalkan kata netizen kalau misalkan aman kenapa harus takut kalau diancam? Iya. Dan harus ngasih duit gitu bang. Saya jelaskan, kalau ini saya jelaskan seperti itu kan masuk dalam materi perkara, iya kan? Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure, iya kan? Contoh seperti ini, klien pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya, itu kan sama aja menjelekan gitu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia.